Bapak-bapak, sah enggak kalau tidak pakai celana? Sah. Sah, yang penting pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung, tidak pakai celana, baru tidak sah. Iya toh? Berarti syaratnya adalah menutup aurat. Apa itu aurat? Rasa malu. Berarti salah satu nilai menghadapi masalah ada namanya siri. Ini ceramah gaspol atau rem-rem? Hah? Betul, gaspol atau rem-rem? Oke. Gaspol pertama, saya berharap Pak Bupati perbaiki sound systemnya di masjid. Ya toh? Nggak cantik ini. Terakhir saya kesini tidak seperti ini cantiknya di masjid. Nggak seperti ini. Alhamdulillah cantik nih. Tapi masih kurang sound systemnya. Kita doakan Pak Bupati, beliau mau alokasikan dana sebagian untuk sound systemnya masjid. Saya berjanji, kalau Pak Bupati tidak mampu, saya yang lakukan. Ya, tapi tidak mungkin tonsin Pak Bupati. Malu-malu ton sedikit orang toh. Ya Pak Bupati deh. Nah, insya Allah. Pak Bupati, ada stafnya di sini datang Pak Bupati. Ada, banyak. Lihat nih, hebatnya itu kalau orang bupati. Seandainya tidak ada Pak Bupati, tidak ada kepala dinas hadir. Iya toh? Itulah enaknya orang jadi pejabat. Bisa digunakan. Pak Bupati, saya sampaikan Ki, lebih baik kita paksa anak buata masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Besok hari Senin ajak mi rapat. Nulangi rekin jo kepala Ustaz Ka Subangi, tak pakasih rikaki. Daripada dia sumbangi harga rinina jene ponto turatea. Kalau ndak ada uang negara, patungan. Ya toh? Ini bagus, tapi lebih bagus lagi kalau baik mission sistemnya. Bayangkan ini ndak laku di Makassar ini. Mau kamu ya toh? Nakenne zaman-zaman kutom penceramah. Kelilintonga ceramah dari Sabang sampai Merauke. Ini jiku dapat begini di sini. Iya toh? Nah, kau tonja bilang gaspol toh? Nah, satu, dua. Dengar. Ini kisah masyhur, terkenal. Ada seorang santri datang kepada gurunya mengeluh. Kenapa? Banyak sekali masalah dalam hidupnya. Rumah tangganya penuh masalah, pekerjaannya penuh masalah, bisnisnya penuh masalah. Maka dia mengeluh kepada gurunya, "Guru, kenapa kasihan ini hidupku penuh sekali, banyaknya ini masalah saya hadapi." Lalu gurunya dengan bijak mengajaknya ke sungai. Dalam perjalanan ke sungai, gurunya membawa satu gelas dan segenggam garam. Ada gelas? Ada gelas? Minta gelas dulu, minta gelas. Saya kasih contoh. Minta gelas. Mana? Tena? Pacetong. Mana? Tena? Mana gelas kah? Mana? Tena? Tena? Gelas, bukan air saya minta. Gelas. Mana gelas kah? Ini. Oke, simpan di sini. Oke. Kabel bekas diminum. Ya. Iya. Nah, simpan di sini. Maka gurunya membawa gelas dan satu genggam garam. Lalu gurunya yang satu genggam itu dikasih masuk setengah ke dalam gelas dan satu gelas air. Minum kok, nah boleh. Asin sekali, minum kok. Minum. Begitu dia minum, muntah. Kenapa? Asin sangat. Sudah, nah buang. Sudah itu gurunya
yang sisa 1 genggam lagi, yang setengah genggam lagi, dia buang ke sungai. Gurunya ambil air dalam sungai. Minum kok. Minum. Segar. Dia bilang, begitulah hatimu. Begitulah hatimu. Sama-sama setengah genggam. Yang masuk ke dalam ini, asin rasanya. Kalau hatimu sempit, maka masalah itu pasti membuatmu asin. Sama-sama setengah genggam, kau turunkan ke air sungai yang lapang, sama garamnya, tapi beda rasanya. Artinya apa? Masalah itu, semua pasti ada masalah orang Pak. Tapi yang jadi masalah, kamu lapang dada atau sempit dadamu menerima masalah itu. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Siapa paling tinggi pangkatnya di sini? Siapa? Siapa? Bupati. Tidak ada masalahnya. Alalah. Apa masalahnya beliau? Janji kampanye harus ditepati. Lihat toh. Tapi pamoporang kate Pak Bupati, saya salam hormat sama Bapak. Ini acara tidak resmi. Jarang-jarang Tom Bupati hari Ahad, hari libur mau datang ketemu sama ulama dan umat. Alhamdulillah. Iya. Apa masalahnya dulu? Sebelum terpilih mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, laksanakan janji. Sudah selesai semua, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Biasa begitu. Iya kan? Tidak ada orang tidak ada masalah. Ayo. Kateng asing. Muka-muka penuh masalah juga sendiri. Iya toh? Nakke poeng jaito masalahku. Apa masalahku? Waduh, banyak janda-janda curhat. Kenapa kok ibu? Apalagi kalau mama mau foto, bate tak nasesa kamase. Selfie Ustaz. Ulangi Ustaz, kabur ri. Ulangi Ustaz, 4 kali mina ulangi itu. Dalam hatiku, bukan HP-mu kabur, mukamu memang sudah kabur. Iya. Ayo. Masalah banyak. Contoh. Ya. Umumnya kita punya masalah dalam rumah tangga. Tidak ada orang tidak ada masalah rumah tangganya, Pak. Ya. Tidak ada orang. Coba, kate waktu pacaran ke 2 tahun, baik semua itu pasanganmu. Dialah yang tercantik. Dialah yang tergagah. Dialah penuh pesona. Dialah yang paling setia. Dialah yang paling sopan. Dialah yang paling pengertian. Sekali 2 mi anakmu, oh male. Niak ngase mi aslina. Hah? Waktu mu masih pacaran, sopan. Tapi katendi. Kate mamin tu kodong. Sekali 2 mi anak karena tongolok mentong kau. Iya toh? Iya. Ayo. Dalam rumah tangga pun penuh dengan masalah kita, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong itu kalau Nabi bilang tidak ada masalahnya. Ada orang bilang, Ustaz, bahagiana rumah tangga nenjo. Kenapa kau tahu kibu? Nabi bilang, tahu wah. Itu fotona di Instagram nah. De romantis nah. Itu Instagram gampang jadi bikin. Foto 30 detik, upload 30 detik. 1 menit saja, kamu tidak tahu rumah tangganya 23 jam sekian menit. Iya toh? Lihat itu pak kontennya kalau lari-lari. Kayak hari pagi tadi pagi. Banyak itu pak konten lari pagi. Pura-pura. Foto. Sudah itu singgah. Bagus sih. Nggak lari. Baru kau lihat itu di Instagram, bagus larinya. Konten.
1 menit itu foto. Larinya 20 menit, makan cotona 2 jam. Iya. Jangan kau percaya kalau dia bilang tidak ada masalahnya. Semua rumah tangga punya masalah. Jangankan kita, kurang apa Rasulullah, mulia Rasulullah, ada masalah dalam rumah tangganya. Soal kesetiaan, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Soal ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucunya beliau Hasan Hussein pucat. Itu Nabi, apalagi kita. Dan hebatnya kalau kita miskin Pak, insya Allah orang miskin itu gampang masuk surga. Kenapa? Tidak banyak pertanyaannya. Apa mau ditanyakan kok? Mobil tidak ada. Rumah kontrak-kontrak. Motor tenang. Haji mau sekali tapi tidak ada uang. Iya toh? Apa mau ditanyakan Ki? Yang kedua, orang miskin itu tidak punya potensi untuk sombong. Nah sombong ini paling benci Tuhan. Alhamdulillah kalau miskin tidak sombong kita. Apa mau disombongkan? Apa? Beda orang kaya. Banyak pertanyaannya. Ditanya mobilnya. Ditanya pentilnya. Ditanya pembeli bensinnya. Dipadili kepala dinas. Nah bilang malaikat. Itu kalau dilihat gajimu 7 juta 9 juta 1 bulan. Dari mana kau dapat mobil itu? Dari mana kau? Nah bilang anu apa? Tidak nasab pak tak. Baru mobil itu istrimu pasang kawat di giginya. Dari mana kau dapat itu? 40 juta itu 1 kali umroh. Kemana kau ngaleng jo? Anu apa? Tidak jelas disiku lagi. Antamatonnya sinampe suruga, tapi baba belur mi. Hancur semua mi begini, jalan masuk begini. Pada zaman Nabi, orang kecil bukan seperti badanku ya, bukan. Masuknya rakyat biasa, miskin, tapi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Zaman dulu, miskin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Allah menurunkan salah satu surah ayat Al-An'am ayat 52 yang menyinggung tentang tidak boleh membiarkan orang miskin terlantar. Tidak boleh kau usir orang miskin dalam majelis. Dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Orang miskin dulu, miskin hartanya tapi kaya ibadahnya. Miskin hartanya tapi kaya akhlaknya. Miskin ibadahnya, tengah malam dia bangun beribadah kepada Allah. Sekarang orang miskin sombong. Motong itu dibilang kaya kamase. Akhirnya apa? Karena dia sombong dengan itu miskinnya, motongi bilang kaya, akhirnya apa? Ngutang kiri kanan. Kalau bukan di pegawai suamimu, gajimu ndak jelas, jangan kau cicil-cicil karena ndak ada bulan-bulanmu. Akhirnya apa? Kau pinjol, sudah pinjol, judi online. Dan berapa banyak rumah tangga cerai pisah gara-gara 2 ini. Pinjol, judol. Coba saya kasih ya. Bedanya orang miskin dulu dengan orang miskin sekarang. Dia sama ibu-ibu sekarang tidak ada kerjanya suaminya. Pengangguran suaminya. Magaya kalau pergi salon. Magaya kalau pergi pengantin. Salah tapi tidak salah. Tapi itu namanya kau tidak bijaksana dalam hidupmu. Supaya kau tidak ngutang, ngapain pakai popok? Tanya itu ibu, berapa 1 bulan popok? Berapa? Berapa mi? 1 minggu biasa beda 100.000. 100.000, lebih 100 1 minggu. 1 bulan berapa itu? Mau memang 700.000. Apakah tidak lebih baik itu 700.000 kau belikan beras, lalu kau pakai saja itu selimut anak-anak di duluan.
Pakai kami itu kantong plastik. Apa namanya itu? Terpal plastik. Basah, bilas, jemur, pakai lagi sebentar malam. Popok, pagi, ganti. Mandi, ganti. Tengah hari, ganti. Malam, ganti. Baru bangun, ganti. Akhirnya apa? Kamu pinjol. Lihat lagi. Oh ibu. Ibu-ibu dulu, kalau ada anak-anak, ndak pakai susu kaleng. Apa nak pakai bu? Susu cap dada. Iya toh? Nah. Dan itu perintah Quran. ASI, air susu ibu, itu perintah Quran. Dijelaskan, susui anakmu. Disebut berapa? 2 tahun. Itu langsung Quran yang bilang. Makanya ASI itu antibodi pertahanan tubuh yang kuat. Makanya generasi seperti saya, seperti Pak Bupati, dulu kalau kita mandi di sungai, biar 4 jam tidak sakit. Berhujan-hujan dari pagi sampai tengah hari. Pulang sekolah berhujan-hujan, malah turun ke sungai berenang. Paling kalau lama di sini jam biru, begini pulang. Iya, tidak sakit orang Pak. Sekarang lihat itu anak-anak, baru lihat petir sakit nih. Ini yang disebut miskin bukan karena Allah kasih masalah, dia yang mengasih masalah dalam hidupnya. Ibu-ibu dulu kan pakai ASI. Coba lihat itu ASI bu. Dengar ibu-ibu yang ibu-ibu muda. Mudah-mudahan ada perubahan setelah pulang. Ibu-ibu dulu itu enaknya itu ASI. Satu, praktis. Kalau susu kaleng mesti kau beli apa namanya itu? Sodot. Apa? Dot. Botol. Ada tempat compeng-compengnya. Ada tempat-tempat-tempatnya. Ada lagi sendok-sendoknya. Ya toh? Dibelikan itu sede anu tas-tasnya. Motongi dibilang orang kaya kamase. Saya bingung. Jadi bukan karena dia masalah dengan miskinnya. Tapi masalah karena gaya hidupnya. Akhirnya suaminya sesah. Ada mi. Coba bedek kalau ASI. Nangis. Iya toh? Gampang, praktis, higienis. Nggak perlu kau cuci. Kalau dot, cuci tiap saat selesai pakai air hangat. Ini nggak perlu cuci. Praktis. Praktis, higienis, ekonomis. Dan kalau lebih, biasanya bapaknya punya bagian. Ibu-ibu dulu miskin tidak jadi masalah buat mereka. Rumah tangga dulu miskin tidak masalah buat mereka. Kenapa? Mereka berpikir saya punya Tuhan yang bisa menolong saya. Miskin tidak masalah zaman dulu. Kenapa? Karena ada tenggang rasa di antara kita. Miskin tidak masalah pada zaman itu. Kenapa? Karena kita selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, berarti bukan miskin masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi ekonomi yang kita miliki. Ya. Kalau gajinya suami tak kodong pegawai tidak tetap PTT, toh? 7 tahun mi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Betul? Kalau gaji dah suamimu 2 juta 1 bulan, jangan kau magaya. Ibu-ibu dulu kalau dia miskin, anaknya nak urus. Lalu dia bilang apa? Saya tidak punya harta, suamiku tidak punya warisan untuk anakku. Anakku kuurus, mudah-mudahan anakku nanti kasih ke warisan. Ini sekarang emak-emak
Gaya memang tong. La haula wala quwata illa billah. Biasa bingung nggak lihat orang miskin, Pak. Kalau pi pengantin motongi dibilang kaya, nana tahu juga orang bilang kau miskin. Mau kau apa? Nadai nenek. Ibu. Hoi. Tolong beri kita jawab. Diam semua ke bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibu dua jalan. Satu kaya tapi penampilannya sederhana. Satu lagi kaya tapi penampilannya mewah. Mana ibu kagumi? Lihat nih. Kaya saja, sederhana, kita kagum. Kenapa kau miskin mau megaya? Jadi itu yang jadi masalah. Kamu miskin mau gaya hidup orang kaya. Maka menjadi masalah. Dan akhirnya apa? Gaya hidupmu yang jadi masalah. Suamimu kau siksa. Suamimu kau siksa. Akhirnya apa? Bertengkar tiap hari. Bertengkar tiap hari. Tidak pernah kau damai. Padahal tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Ketentraman jiwa. Kedamaian. Kalau orang kaya tidak damai perasaannya. Enak makannya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, mana mau selalu bertengkar. Tapi paling tidak fasilitas dunia dan nikmati. Kate rumahmu bolong-bolong, hujan kehujanan, banyak nyamuknya, airmu tidak jelas, masak tidak jelas, suamimu minum ballo, kamu tukang ngomel. Apa tujuanmu berumah tangga tidak pernah kau bahagia? Maka sesungguhnya bukan miskin yang jadi masalah. Masalah kita mau ndak kita bersikap dengan kemiskinan kita yang tepat. Dua. Ini rumah tangga. Apa lagi? Pekerjaan. Lihat itu pegawai cerewet itu pegawai negeri. Lihat ya. Waktu mau diterima, tanda tangan itu siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Yang kau ketawa kebenar ini. Iya toh? Iya. Sekalina ditempatkan di luar kampung lahirnya. Yuka masih Ustaz bisa kakak diurus. 4 tahun ini kodon di Papua bisa kasih diurus-urus pindah. Baku baiki kuliah itu di kontenta sama ke Polri. Saya penceramah, bukan nggak polisi. Ustaz kuliah gitu dekat sama Menteri Perhubungan. Bolehkah kodong ini saya dikasih pindah? Baru suka tong itu bohong. Nah bilang karena orang tuaku kodong supaya saya bisa urusi orang tuaku di kampung. Supaya baik kalau saya tugas di kampung. Nah kok sudah ditanda tangan? Berarti bukan tempat yang jadi masalah, tempat tugasmu bukan masalah. Masalahmu adalah mau tidak kau bersyukur dengan pekerjaanmu itu. Itu yang jadi masalah. Allah ini bukan maha menyengsarakan. Allah itu maha pengasih. Coba lihat itu Asmaul Husna. Tidak ada jelek, semua bagus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ya salam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus semua itu namanya Tuhan. Ya. Nah, yang jadi masalah bukan pekerjaan. Yang jadi masalah kita tidak mau menerima takdir kita. Mau terus kepala dinas, kate patah. Iya toh, suku. Jadi yang jadi masalah bukan karena kepala dinas kau dicopot, tapi yang jadi masalah kamu tidak yakin, kamu tidak sadar bahwa jabatan itu memang sementara. Dengar ini kepala dinas, camat dan lain sebagainya. Ya, kalau kemarin salah dukung kok di sebelah kok, kau diparkir, resiko politik namanya itu. Jangan kau bilang, penjok. Berarti bukan mutasi yang jadi masalah. Masalahnya adalah kamu tidak mau menerima itu mutasi. Berarti sebenarnya
tidak ada masalah. Gitu. Kan, nah bilang begini, Pak Bupati, begini toh. Di dunia ini Pak, dua masalah. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, jangan kau pikir, kenapa? Biar kau pikir tidak selesai juga. Iya. Masalah yang bisa selesai, jangan kau pikir, biar bagaimana selesai tonji. Berarti jangan kau pikir. Iya. Coba beda kita pakai ini ilmu. Maka insya Allah lapang hati kita. Apalagi pekerjaan, uang, ekonomi. Apa kita miskin? Tidak, karena kita tidak mau menerima, mensyukuri apa yang Allah kasih. Coba melihat kurang ajaran yang manusia. Waktu nanda ada sepeda nah beli enak nih punannya sepeda. Nih sari sepeda nak kanap pasti lebih enak lagi kalau ada motor. Ada motornya, dikasih motornya, apalagi dia bilang, lebih enak kalau naik mobil, tidak kehujanan maki. Dikasih mobil, langsung dia bilang, lebih baik lagi kalau ini dipakai yang keluaran terbaru. Apa dia miskin? Tidak, seleranya. Tapi coba beda, yang punya mobil, dia bilang, alhamdulillah, niat di mobil tak, njok tahu aku dong tetangga tak motor ji. Yang punya motor nak kan alhamdulillah. Kita ada di motor tak, tetangga tak tahu sepeda ji. Iya toh? Yang punya sepeda nak kan alhamdulillah dia di sepeda iya. Jo tetangga tak kodong mana sepeda tidak ada. Kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki apa nak bilang? Alhamdulillah sehat ki. Bisa ki jalan kaki. Itu tetangga tak kodong stroke, tidak bisa mi kemana-mana. Iya toh? Kita yang stroke, alhamdulillah meskipun saya stroke saya masih bisa bernapas dan bisa sholat duduk. Itu tetangga tak mati mi kemarin Coba beda kalau begini. Maka semua tidak ada masalah. Yang jadi masalah, motor lihat mobil, mobil lihat mau yang baru masih banyak lagi. Apa istrimu yang jelek? Bukan. Karena seleramu terlalu tinggi. Nah bilang jelek istriku. Allah Maha tahu, memang itu yang terbaik. Kenapa Pak? Karena kalau cantik istrimu malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas mito? Jelas. Dah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka ketika ada masalah ini, jami diurai semua toh, banyak semua masalah tak. Ya toh? Maka begitu ada masalah, Al-Quran bilang, ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar. Sabar itu apa? Satu, jangan marah. Jangan marah. Dimutasi kok, jangan kau marah. Ya? Istrimu cerewet, jangan kau marah. Suamimu pada rasu-rasu, jangan kau marah. Itu bisa sabar, jangan marah. Apalagi sampai kau pukul orang. Tidak selesai masalahmu, tambah banyak masalahmu. Nah mutasi kau bupati, kau berciut-ciut di medsos, mengatakan tidak adil, pilih kasih, marah Pak Bupati, lapor polisi, tambah masalahmu. Coba beda kalau datang ke Pak Bupati, Pak, pamupurang kate kareng, jo sumpah nga, salah pilih naknya. Ia minne kodong manusia, hilap saya Pak Bupati. Tapi saya tetap loyal sama Pak Bupati. Yang lalu biar berlalu. Yang sekarang saya akan memperbaiki diri. Saya siap kemana saja Pak Bupati. Amang itu. Tiba-tiba Pak Bupati tergugah hatinya. Oke, tidak apa-apa. Sabar maki dulu deh. Menunggu maki dulu 3 bulan. Jangan marah. Istrimu cerewet, jangan kau marah. Kalau kau marah ketemu marah, meledak. Saya kalau istriku marah, saya yang tidak marah. Kalau saya marah, istriku yang diam.
Kalau dia marah, saya tersenyum. Kalau perlu saya buka bajuku. Baru saya ambil lagunya Ome Rama. Bila kamu di sisiku. Nggak percaya ki Pak, coba beda praktekkan ini. Coba ki praktekkan ini. Kalau istrimu marah, buka bajumu kau menyanyi. Apalagi kalau besar perutmu. Buka baru kasih bintin. Berhenti marah. Berarti yang jadi masalah bukan istri marah. Yang jadi masalah bagaimana kau hadapi orang marah. Jelas? Sabar. Kenapa Allah uji saya? Nah, saya baik agamaku. Saya rajin berjamaah di masjid. Tidak pernah orang ku ganggu. Kenapa Allah kasih saya ujian begini? Bos, sadar ki bos. Nabi itu manusia paling mulia. Tidak pernah ada orang nasakiti. Tidak pernah bicara kasar. Mulutnya selalu sopan. Beliau pun ada masalah dalam hidupnya. Tadi subuh ini Bu, ceramah subuh Kak di Makassar. Masjid yang saya datangi, yang aliran yang tidak ada doa selesai sholat. Toh? Datang nggak ini kan diundang nggak? Masuk mah ini. Biasanya kalau datang seperti ini orang jadi ponto tadi tuh, belum Pak turun dari mobil sedia semua mikro. Batu Ustaz, batu. Kukira senang, ternyata mau foto-foto. Kan dia sambut kita toh, senang perasaan, capek di jalan, lihat orang sambut kita merasa alhamdulillah baik kita ini. Duduk mak lagi, ndak ada yang sapa-sapa jabat tangan samping kiri kananku pun ndak ada jabat tangan sama saya. Sebelah masjid apa ini, ndak ada adab. Pak Bupati dalam hati saya langsung jengkel. Saya bilang ndak mau mak ceramah, ndak mau ceramah di sini, mau pulang langsung. Selesai sholat subuh saya mau pulang. Dengar mak, ini ku jelaskan kok. Sabar kok dulu, belum bisa selesai ini. Iya toh? Saya bilang demi Allah saya ndak mau ceramah. Ndak menghargai orang di sini. Itu lagi imamnya masuk di masjid, ada mak di sini belakangnya, ndak tahu balik-balik kalau bilang Ustaz assalamualaikum. Langsung saya Allah. Sudah itu assalamualaikum. Ndak ada zikir. Ini. Yang itu. Ngerti begitu? Kalau di masjidku kan zikir dulu sama-sama, bahkan ada ditayangkan di dinding supaya jamaah semua ikut apa yang dibaca imam sama yang di dinding. Sudah itu. Assalamualaikum. Berdiri. Ambil. Ayo kita mengaji. Mari mengaji. Mau mak berdiri langsung pulang. Sudah itu. Tidak tahu salam, langsung masuk kamar. Saya bilang, enggak dihargaiku di sini. Langsung saya bilang, astagfirullah. Siapalah saya ini? Saya masih punya mobil. Rumahku masih ada. Saya kadang-kala dimuliakan orang di tempat lain. Nabi dilempar. Nabi dimusuhi. Nabi diusir dari kampungnya. Padahal itu Nabi junjungan kita. Junjungan saya. Siapalah dah saat ini? Langsung saya tenang perasaan. Nah, kalau saya tidak sabar menghadapi ini, saya tidak dapat amal. Tidak dapat amal karena tidak ceramah. Karena saya tidak sabar, pasti orang marah. Kenapa nak pulang itu? Mereka update status. Ustaz balle. Maka resep tadi sabar. 2, sholat. Ada masalah tak Pak? Sholat. Saya yakin semua kita sholat. Tapi mari kita ambil nilai-nilai sholat. Nilai-nilai apa? Pertama, kita lihat dulu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 9. Oke, tidak jadi urus itu. Poin-poinnya yang ada kaitan dalam menyelesaikan masalah. 1, tidak sah sholat kalau tidak ada niat. Niat dulu. Niat itu tidak harus diucapkan. Boleh diucapkan, boleh juga tidak. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau pergi tanah suci lihat orang Arab kalau masuk masjid. Lihat ke orang Arab kalau masuk masjid itu jalan. Allahu Akbar. Langsung anji. Toh, kalau kita kan selalu injil.
Kenapa na lama? Loading ya. Baru na ulang-ulang hafal-hafal salli. Mana tenaw salli sah. Bisa misalnya toh mau sholat duha, bisa kilang 9 saja begini. Tuhan sholat duha ya Allah. Boleh. Sholat maghrib mau bilang usalli fardal maghribi rakaat salasa rakaatin. Nggak dihafal itu, bilang saja Tuhan sholat maghrib 3 rakaat Allahu Akbar. Boleh. Maka luruskan dulu niat. Artinya apa? Yang jadi masalah karena kamu salah niat. Berumah tangga, kalau niatmu karena kaya itu anaknya orang, siap kau menderita. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kenapa banyak menderita dalam rumah tangga soal ekonomi? Karena salah niat. Dia nikahi anaknya orang karena lihat hartanya. Wih, kaya itu. Tojengku, wih, kaya betul. 7 turunan tidak habis hartanya. Masalahnya kau turunan ke-8. Ngapa na Bambang Kaman neri? Busa-busa mikurasan nek kalepak. Sah? Jantung kau kasih kembali ke saya, bos. Iya tak? Nah, sudah. Jadi, kalau ada masalah, pertama perbaiki niatmu. Kalau niat baik, berumah tangga lillahi ta'ala, capek pahala, bertengkar sabar pahala, kelaparan dalam rumah tangga pahala. Kenapa? Karena semua kita ikhlas lillahi ta'ala. Kerja lillahi ta'ala. Dimarah-marahi sama bupati lillahi ta'ala. Saya bekerja bukan cari muka sama bupati, tapi saya abdi negara. Saya beramal dengan ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan jadi amal di sisi Allah. Niat baik. Makanya orang Bugis pakai singi niatmu. Kau salah niat kok masusah nyawam. Kalau lurus niatmu enak. Kalau kau salah niat menderita hatimu. Maka itu niat penting. Semua ibadah selalu dibilang lillahi ta'ala. Kenapa? Sudah. Belum apa? Ya. Niat. Yang kedua, syarat sahnya sholat, bersih dari najis, bersih dari hadas. Artinya suci. Kalau kita selalu dalam keadaan suci, suci secara fisik, bersih, bersih dalam arti bersih hatinya. Ini hati, Pak, pengendali utama ini hati. Itu Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau itu sakit-sakit semua, kalau sehat-sehat semua. Mau contoh, dari Jeneponto pergi Makassar, naik mobil, yang pegang setir apa? Tangan. Yang gas rem, kaki. Yang melihat, yang berpikir, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak Nabi bilang otak-otak. Iya toh? Berarti pore tahu ini hati ya. Maka bersihkan hatimu. Masuk akal gimana? Kamu kanton sembarang di stasiun ini. Dua dokter na ini. Tuh, jadi niat bersih. 3, karena waktu terbatas. Apa lagi? Syarat sahnya, ibu bapak sah tidak kalau bapak ibu-ibu sholat tidak pakai baju? Sah, yang penting pakai kikudung. Yang penting pakai kikudung. Kalau tidak pakai baju, tidak pakai kudung, nah baru minta sah. Iya toh? Bapak-bapak,
Sah ndak sholatnya kalau tidak pakai baju? Sah, yang penting di atas pusar. Bapak-bapak, sah ndak kalau tidak pakai celana? Sah, sah, yang penting pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung, tidak pakai celana, baru tidak sah. Iya toh? Berarti syaratnya adalah menutup aurat. Apa itu aurat? Rasa malu. Berarti salah satu nilai menghadapi masalah ada namanya siri. Malu dong ngutang-ngutang. Malu dong mengemis cari-cari muka sama bupati. Iya, kata mami itu keren. Iya keren. Malu. Kita orang Bugis Makassar ni karena siri. Siri napace. Iya toh? Untuk apa kau sholat kalau tidak punya rasa malu? Sudah digaji oleh rakyat. Ada pengajian begini, datang dong. Ketemu sama rakyat. Anggota DPR masukku. Jangan mau pak kau dipilih baru kopi datang semua. Sekali kintu kau dong. Keluarga ki. Nek masalahmu. Tenak mau harap. Gampang mintu. Ini kartu namaku kate. Telepon mama. Sudah terpilih. Nah ganti nomor KPN. Nggak ada rasa malu itu. Malu dong. Ya. Maka orang yang mengaplikasikan nilai-nilai sholat. Matan resiri. Tinggi rasa malunya. Apalagi nilai-nilai menghadap kiblat. Apa itu menghadap kiblat? Fokus. Banyak orang tidak bisa selesai masalahnya karena tidak fokus. Banyak orang gagal usaha karena tidak fokus. Itulah makna menghadap ke kiblat. Apalagi saya tidak sholat duhur kalau jam 9 pagi. Saya tidak. Kenapa? Belum waktu. Saya tidak sholat maghrib jam 5 sore. Saya tidak sholat maghrib jam 8 malam. Berarti disiplin. Jepang maju. Sama-sama kita start 1945. Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki. Hancur. Tapi mereka budaya disiplin. Maju sekarang. Sehingga apa? Jepang banyak di luar kita parkir. Toyota, Honda. Injo ngasih Jepang injo. Belanda ada, Sanggarak Belanda Mami yang ada. Iya toh? Maka pegawai negeri kalau kau disiplin bekerja, insya Allah bupati lirik kamu. Itawa ini rajin ini anak buahku ini. Belum jam 7 ada di kantor. Pulang tawa jam 4 sore, disiplin. Yang banyak jam 10 masih ada di warkop. Bapak korupsi itu pak. Kan digaji jam kerjanya jam berapa Pak Peti? 8 sampai jam 4 sore. Itu yang digaji jam 8 sampai 4 sore. Jadi kalau kau masuk jam 10 korupsi maka 2 jam. Kau pulang jam 3 jam kau setiap hari korupsi. Pantas gajimu tidak berkah, anakmu panrasu-rasu. Betul-betul baru kau ngasih itu pelakunya. Ya. Nah. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu kalau dia sholat, lebih-lebih lagi kalau dia tidak sholat. Ku kasih ki contoh nah, ku kasih ki contoh jini. Nyo Pak Bupati, nia ajudanna. Nia toh, biasanya itu 3. Lain pagi, lain tengah hari, lain sore, lain malam. Dan itu ajudan, biasanya nanti dia tidur kalau Bupati tidur. Iya toh? Dan itu ajudan kalau dipanggil sama Bupati, ajudan, biar lagi tidur lompat. Siap, keren. Perintah. Iya toh Pak Bupati? Betul. Mana ada ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Wow. Bila mau dipecak kok. Ajudan, tapi kata tidak lihat kesibuk Pak. Hebat tuh. Padahal Bupati Jinjo, Bupati.
Tidak berani kau bilang tunggu. Tidak berani kau bilang sibuk. Tapi kenapa kalau Tuhan panggil kau, hayya 'alas shalah, kau bilang apa? Tunggu. Wajar hidupmu susah. Kenapa? Tuhanmu kau suruh menunggu. Bupati saja tidak mau menunggu. Nah mutasi kok. Wajar berpuluh tahun kita berkeluarga tidak dapat sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Kau tidak datang sama Allah. Datang kau sama Allah. Adik-adik, kalau mau kau cari kerja, jangan kau cari muka sama manusia. Adik-adikku para remaja, saya kenal ini jenis ponto banyak yang suka jadi tentara. Ya toh? Bagus jadi tentara, membela NKRI. Saya NKRI di dadaku, istriku di hatiku. Dedek, kalau mau kau jadi tentara, jangan mau kau nyogok. Perbaiki sholatmu. Jangan kau maksiat. Bangun sholat tengah malam. Minta kepada Allah. Masa Allah tidak kasih? Ibu-ibu banyak masalah. Minta kitalah kepada Allah. Coba jangan jawab kak. Jawab dirita masing-masing yang banyak masalahnya. Pernah jadi itu kalau ada masalah tak bangun sholat tahajud minta tolong kepada Allah? Enggak kan? 5 waktu saja pun nampak. Berarti bukan masalah. Yang jadi masalah kamu tidak datang kepada Allah. Ya? Berarti ada masalah sabar, sholat. 2 poin ceramah 2. Tadi waktu saya minta ini gelas, apa dia kasih saya? Gelas. Coba bedek, Pak Dokter. Kalau saya minta gelas, tapi Pak Dokter boleh minta gelas. Nah, saya dikasih gelas. Aja gelas. Tapi coba Pak Dokter, boleh minta air? Air. Boleh minta air? Ya. Air. Seperti gelasnya. Ya. Oke. Dia kasih saya air, tapi ada apanya? Ada gelasnya. Waktu saya minta gelas, tidak ada airnya. Gelasnya saja. Waktu saya minta air, ada gelasnya. Siapa yang meminta akhirat, Allah kasih dunia juga. Kalau kau minta gelas, dunia aja saja nak kasih kau. Hebatnya Tuhan tak, kamu minta akhiratmu, duniamu ikut. Jago memang. Baru masuk akal toh? Bapak-bapak pengembala ayam. Toh? Coba. Kalau ayam mau ditangkap anaknya, kejar anaknya, setengah mati. Lari sana, bisa di sana. Bisa jadi malah itu anak ayam kita pijak. Bagaimana caranya anaknya? Tidak perlu kau kejar anaknya, tangkai mamakna. Tangkai mamakna, kasih masuk kurungan, ikut semua anaknya. Lagi saya kasih contoh. Ada petani sawah di sini? Banyak. Bapak kalau tanam rumput, ada padi? Tidak. Tapi kalau bapak tanam padi, ikut rumput. Kalau kau kejar dunia, hilang akhiratmu, bahkan jadi dunia bahkan bisa kau injak juga. Tapi kalau kau kejar akhirat, semua akan Allah kasih. Salah satu kejar akhirat itu pengajian seperti ini. Maka pengajian seperti ini hidupkan. Pak Bupati, saya senang kawan saya ada WhatsApp saya di rumah jabatan ada namanya kajian Islami. Itu aja orang untuk cinta akhirat. Keliru juga yang cinta akhirat salah paham. Tinggal saja di masjid berdoa, tidak mau bekerja. Tidak boleh juga begitu.
Doa, sudah berdoa, kerja. Buka surah Al-Jum'ah. Perintah kamu datang kau sholat Jumat. Sudah salat Jumat, kata Allah, bertebaranlah kau di muka bumi mencari ridhaku. Maka kejar akhiratmu. Kalau akhirat kau kejar, insya Allah dunia ikut. Bukan bermaksud takabur dan sombong. Hanya supaya gampang kita mengerti. Nih, das atlatif. Saya kejar akhirat, dunia Allah kasih saya lebih dari yang saya mau. Tapi kapan kejar saja dunia, capek dan bisa jadi dunia lepas. Maka ibu-ibu ajarkan anak kita. Perbaiki sholatmu nak. Perbaiki akhlakmu. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Ya. Lebih capek mah ibu, capek mah. Bukan sabar namanya itu pak. Bapak yang harus sabar, bukan saya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kita akhiri, bersyukur Allah takdirkan kamu menikah dengan orang yang kau cintai. Sudah lewat zamannya Siti Nurbaya. Zaman dulu tidak ada cinta-cinta. Kalau bapaknya bilang kau menikah sama ini, itu yang jadi. Sekarang alhamdulillah kamu menikah dengan wanita pilihanmu. Kira-kira kalau pilihan bapak ibu bukan dia yang dipilih. Tapi karena cintanya ibu bapakmu kepada Genta, sehingga beliau katakan, sudahlah mana yang kau suka saya ikut. Dan kamu mendapati perempuan Bugis. Dan perempuan Bugis itu tidak gampang mendapatnya. Pasti banyak uang panaiknya. Ya kan? Apalagi saya lihat dia dokter. Ya, pasti. Tapi alhamdulillah kamu bisa memperistrikannya, insya Allah. Maka untuk itu rasa syukurnya, maka pertama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya berbekas, ucapkan dengan benar dan kalau bisa usap dada. Ada orang biasa ucapkan hamdalah tidak berbekas di hatinya. Kenapa? Tidak ikhlas. Woi, anakmu lulus, alhamdulillah. Apa artinya itu? Kecelakaan tapi anakmu selamat, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, usap dada. Pasti berbekas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti ada bekasnya. Kalau cuma bilang alhamdulillah, tidak berbekas itu, sambil lalu saja. Makanya jangan heran ada ibu-ibu pegang tasbih tapi gosip. Ada tuh tasbih elektroniknya, tapi tetap aja gosip. Kenapa? Dia mengucapkan tasbih itu tidak ikhlas dan tidak bagus. Sembilan. Apa itu artinya sembilan? Seperti orang makan pisang goreng panas. Apa? Mestinya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu cara bersyukur pertama. Melazimkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara bersyukurnya perbanyak sujud syukur. Sujud syukur ya. Alhamdulillah hari ini lancar acara kita. Lepas maghrib nanti sujud syukur. Sujud syukur. Selesai sholat maghrib, selesai berdoa, lanjutkan dengan sujud syukur. Apa yang kita ucapkan? Bahasa Indonesia boleh. Di sini, Dek Adinda Genta. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih syukur hamba kepadamu atas lancarnya acara saya siang tadi. Itu kalau pandai bersyukur, Allah tambah. Satu aja yang tidak boleh disyukuri. Kan Nabi bilang, Allah katakan, kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kau kufur, aku kasih kau azab. Inna azabi lazadid, kata Allah. Satu aja yang tidak boleh disyukuri, istri. Kenapa Pak Jenderal kalau disyukuri istri, kan ditambah. Jadi jangan syukuri itu istri. Karena kalau disyukuri, ditambah. Nah ya, itu dulu. Sujud syukur. Lazimkan ini dua. Besok Adinda dapat tempat yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya.
dapat promosi jabatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, jangan mak tempo. Jangan sombong, jangan takabur, jangan angkuh. Kenapa? Kalau kau angkuh, maka akan kau dapat hukuman seperti Firaun. Firaun itu terkenal. Oh, elektabilitasnya paling tinggi. Semua orang kenal Firaun kan? Ibu-ibu kenal semua Firaun toh? Elektabilitasnya paling tinggi. Raja, kekuasaannya tak terbatas, cakep. Tapi karena dia sombong, Allah hinakan itu Firaun. Mana buktinya? Tidak ada orang mau dikasih nama Firaun. Ya toh? Mana ada? Oh nak, saya kasih kau Firaun, ada dalam Quran itu. Tidak ada mau dikasih. Kenapa? Allah laknat. Tidak orang senang, terkenal tapi tidak ada senang. Tinggi jabatannya tidak senang. Kenapa? Karena dia sombong. Cara bersyukurnya saya ulang deh, Genta. Satu, lazimkan ucapkan hamdalah. Yang kedua, banyak sujud syukur. Yang ketiga, jangan sombong. Kalau itu kau lakukan, Allah tambah lagi nikmatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menikah itu namanya biasa kita semoga samawa. Ya kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tiga gampang diucapkan tapi operasionalnya berat. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa itu? Ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan menurut Quran ketentraman jiwa. Ada orang berumah tangga tapi tidak tercapai tujuannya. Kenapa? Tidak ada ketentraman jiwa. Ketemu istrinya kayak ketemu macan. Ada lagi dia. Mati lagi. Itu sudah tidak ada ketentraman jiwa itu. Iya. Kan banyak sekarang orang istrinya di rumah harimau. Saya alhamdulillah ibu, istri saya kancil. Tapi saya kangkung. Dimakan juga jadinya. Ya. Kalau ada orang berumah tangga tidak tenang di rumahnya, ketemu pasangannya merasa menderita, percaya gagal tujuan pernikahannya. Ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu tidak tergantung materi. Kalau kaya dia bahagia, maka tidak ada orang kaya yang cerai. Tapi buktinya lebih banyak orang kaya yang cerai daripada orang miskin. Ada katanya, banyak duit, bahagia. Enggak. Makanya saya bilang sama istri saya, sayang, enggak usah kau cemas kalau soal duit. Duit tidak dibawa mati. Tapi dia bilang pula, iya betul tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Ya, ketentraman jiwa. Adinda Genta, percayalah tidak mungkin kau dapat ketentraman jiwa kalau tidak ada agama. Pasti itu. Sebagai orang beriman, kita yakini agama yang membawa ketentraman. Maka dalam rumah tanggamu kelak harus dihiasi dengan agama. Hiasi dengan agama paling gampang prakteknya. Satu, ajak rumahmu itu ikut pengajian. Misal rumah seperti ini, alhamdulillah tidak semua orang dikasih rumah mewah seperti ini. Tapi kalau bisa, adalah sekali sebulan dipanggil majelis taklim untuk datang pengajian. Insya Allah itu rumah pasti Allah berkahi. Rumah mewah tidak pernah ada pengajian di dalam rumah itu. Pantas tidak ada ketentraman jiwa. Ada rezeki, tiba-tiba dapat rezeki, dapat bonus. Ajak anak yatim piatu. Bawa makan. Jangan makan seadanya. Kasih makanan yang enak. Dan tidak ada orang bangkrut serta hina karena memuliakan anak yatim. Saya amanahkan ini, Adinda Genta, karena kamu seorang polisi. Nanti bedek mau cari pangkat jabatan, dah usah kau cari muka sama pimpinanmu. Capek. Lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Kau kasih makan anak yatim. Allah yang lapangkan itu karpet merah buat kamu. Kalau masih percaya, Allah yang nentukan segala-galanya. Kalau kau cari muka sama jenderalmu, ganti jenderal, cari muka lagi. Dan bukan cuma kamu, istrimu juga kau suruh cari muka sama istrinya jenderal. Capek kan? Begitu ganti, cari muka lagi. Ngapain kau sekolah sampai ke luar negeri kalau hanya cari muka?
Kau berdiri di kakimu, tegak kepalamu karena punya harga diri. Gimana caranya mau dapat jabatan? Minta kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih, jangan sangka buruk. Berarti tidak baik yang saya minta. Kalau ini kau amalkan, tenang jiwamu deh. Agama, hadirkan agama. Panggil anak yatim makan di rumah. Pasti Allah gelontorkan harta di rumahmu. Dan itu kalau orang miskin dibawa masuk rumah, terpesona dia pak. Anak yatim disuruh masuk rumah. Masya Allah. Ya dipuji Tuhan. Subhanallah. Kasih makanan, dia nikmati. Lalu dia doakan yang punya rumah. Kalau kau undang orang kaya, bukan dia doakan kamu, dia celah. Tidak serasi gordennya. Orang kaya tuh kalau kau undang. Dia lihat lagi kita. Dia tidak ngomong tapi mukanya busuk. Itu orang kaya tuh. Maka lebih baik ngundang anak fakir miskin. Dia doakan. Maka kalau mau samawa, sakinah, ketentraman jiwa, resepnya agama. Nah, sudah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Nah itu beda dek. Cinta dan kasih sayang beda. Cinta ini susah didefinisikan. Sampai sekarang para ahli cinta sampai sekarang belum bisa menjawab apakah indah yang membuat kita cinta atau cinta yang membuat kita melihatnya indah. Jawab ibu. Cinta yang membuat jadi indah. Ada juga orang indah yang membuat dia jadi cinta. Karena jelek, karena ada cintanya. Tai kucing rasa coklat. Itu karena sudah cinta mati itu dia tuh. Biar jelek karena sudah jatuh cinta, cantik juga dia lihat. Tapi ada juga mengatakan, cinta, cantik dulu baru dia cinta. Sampai sekarang definisi cinta saja orang masih ribut. Cinta itu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan kulit mulus, glowing, bleaching. Itu cinta. Apakah semua itu? Ya, itu cinta itu identik dengan body yang masih kental, seksi, body gitar. Itu cinta. Kasih sayang itu seperti ibu kepada anak. Maka jangan heran kalau sudah tua-tua kakek nenek tidak ada lagi cinta-cinta. Yang ada sayang. Kalau kau menikah karena cinta, kau akan menjadi playboy. Tak apa, cinta ada batasnya. Kenapa? Kalau kau cinta karena cantik, siap kau kecewa. Pasti luntur cantiknya. Baru menikah, 25 tahun masih cantik. 25 tahun. Balik itu angka 25. 52. Kalau dia bilang masih cantik, pasti kau dibohongi. Dan itu dek, boleh bohong untuk menyenangkan istri, boleh. Ada 3 bohong yang boleh. Satu diantaranya, bohongnya seorang suami membahagiakan istri, boleh. Kau ketemu istri, cantik betul kau. Padahal dalam hati, kau makin jelek. Itu boleh. Dan itu hebatnya perempuan, biar dia tahu ditipu, dibohongi, masih senang juga itu. Ya toh ibu? Malah kalau kau jujur, kiamat. Kau tambah jelek aja saya lihat. Bertengkar kau. Ya. Kau dikasih hadiah ulang tahun pernikahan atau ulang tahunmu, kau dikasih baju yang warnanya tidak matching. Gimana bang? Masya Allah, semenjak saya kenal kau deh, inilah bajumu yang paling spesial. Malah kau dosa kalau kau jujur. Belem-belem memang kau ini. Mana itu cocok itu warnanya? Ngamuk dia. Ya, nah, adik-adik, ibu bapak, saya muliakan, ya, cinta ada batasnya. Kalau kau cinta dia karena hartanya, kau siap-siap kecewa. Harta ada batasnya. Tiba-tiba misalnya gempa, rusak semua aset, semua perkebunan rusak. Tapi dia bilang, dia orang kaya Ustaz, tidak akan miskin sampai 7 turunan. Betul, masalahnya dia turunan ke-8. Ya, maka cinta ada batasnya, tapi kasih sayang adalah perlakuan ibu kepada anaknya. Coba lihat ibu.
Makin anaknya makin berkekurangan, makin itu yang dia sayang. Makin ada yang cacat, makin itu yang diperhatikan. Tapi ada ibu yang tidak begitu, Ustaz. 0,001% dari semua ibu-ibu. Ya, coba lihat ibu-ibu. Paling dia tidak pernah hilang itu kasih sayangnya. Nah, cuma itu kalau menikah katanya kalau usia pernikahan masih 1 sampai 10 tahun, masih rasa-rasanya seperti pacaran, ya. Kalau sudah naik 10 tahun sampai 20 tahun, mulai berlaku seperti adik kakak. 25 tahun ke atas, mulai seperti ibu kepada anaknya. Suaminya sudah mulai pensiun. Nah, itu sudah tidak ada kasih sayang seperti adik kakak, tidak lagi seperti pacaran, tapi ibu kepada anaknya. Di mana kau? Sudah makan obatmu? Siap-siap gitu Pak Marwannya ditanya. Sampai di warung, apa kau makan di luar tadi? Dianggapnya kita anaknya. Sudah berlaku itu kalau sudah usia pernikahan 30 tahun, dia tidak anggap lagi kita sebagai kekasih atau kakaknya, tapi dianggapnya anaknya. Kau makan apa tadi di luar? Lihat itu bapakmu, apa lagi dia makan itu. Ya, nah, sudah ya, cinta dan kasih sayang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya, carilah harta yang halal saja. Maafkan saya deh ya. Itu kan opini image orang tentang polisi itu selalu tidak bagus, ya. Mulailah dari diri sendiri. Istrimu nanti kau lihat dia dokter, diurus anaknya, orang dari kecil dilahirkan. Lalu ketika kau mau bawa sesuatu yang tidak haram ke rumahmu, lihat istrimu yang kamu sayang. Masa saya tega kasih makan uang haram istri saya? Masa saya tega kasih makan uang rampok istri saya? Insya Allah kau tidak akan miskin. Kau salah memilih profesi polisi kalau mau kaya. Pasti kau jadi menyalahgunakan jabatan. Pasti itu. Berapa gajinya polisi? Tapi yakin kau tidak akan miskin dengan polisi. Kan yang kita takutkan kan itu miskin. Tidak ada polisi yang miskin. Kenapa ada yang menghalalkan segala cara? Karena seleranya melebihi kemampuannya. Ibu-ibu juga ini dengar. Berapa banyak suami dipermalukan, diambil jabatannya gara-gara istrinya yang hedon. Kalau suamimu gajinya 10 juta, gaya hidupmu 7 juta, insya Allah tentram rumah tanggamu. Ini yang jadi masalah, gaji suaminya 10 juta, gaya hidupnya 20 juta. Akhirnya pinjol. Dirahasiakan lagi sama suaminya. Datang tagihan, baru kaget suaminya. Bertengkar seumur-umur. Jangan ketawa, Bu. Saya serius ini. Maksudnya apa, Ustaz? Biasakan perempuan, permintaannya pertama cuma jilbab. Bang, belikan saya jilbab. Kata suaminya, jilbabmu itu sudah 1 lemari. Ini ada perut baru. Karena cintanya suami dibelikan. Tidak ada masalah dengan jilbab. Setelah beli jilbab, ini yang jadi masalah. Sudah beli jilbab apa dia bilang, bang, ini kan tidak enak kalau tidak punya warna tasnya. Nah, mau juga itu sama tasnya. Sudah punya tas, bagus bang kalau sama dengan sandal saya. Sudah lengkap, dia bilang, masa itu terus saya pakai bang. Ini yang membuat suami kadang-kala menghalalkan segala cara. Maka nanti adindaku Genta, jangan pernah bawa barang haram ke rumahmu. Kalau kau kasih makan uang haram anakmu, dek, pasti dia berpikir yang haram-haram. Camkan baik-baik saya ini hari. Tidak mungkin Allah haramkan benda yang bisa membuat kau bahagia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah haramkan sesuatu yang membuat kita bisa bahagia. Dan tidak mungkin Allah halalkan sesuatu yang jahat buat kita. Percaya itu. Pegang rumus ini. Cukup yang halal saja kau bawa. Insya Allah. Rumah tanggamu pasti bahagia. Tapi kalau menghalalkan segala cara, membentuk darah daging, dimakan oleh istri. Istri kemudian jadi gen itu makanannya. Gen itu meneruskan sifat anak kita. Anak kita kemudian jadi kepala batu. Istri kita akhirnya tidak nurut. Lain dikata, lain dia bilang.
Kita telepon tidak pernah ada di rumah. Kau di mana, Dek? Lagi jogging. Ditelepon lagi siang, kau di mana? Lagi di mall. Banyak sekali pertanyaanmu. Gajimu aja kau sedikit, pertanyaanmu yang banyak. Untuk apa punya istri kalau sudah seperti ini? Sore lagi ditelepon, kau di mana? Saya masih yoga ini. Sore kita sampai di rumah seharian kita cari duit. Sampai di rumah mau makan, telepon, di mana kau sayang? Saya sudah pulang, kau tidak ada di rumah. Apa sayang-sayang? Banyak sekali pertanyaan. Ini masih macet di jalan. Mau makan, situ ada, situ empok yang anu. Karena pembantunya yang terus ladeni, diambil istri suamimu sama pembantu. Banyak kan kejadian begitu? Itu apa sebabnya? Keras hatinya. Apa penyebab keras hati? Hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Nasihat berikutnya, Dek. Kau lihat ini luar biasa. Belum lagi acara pesta, ini baru pengajian. Yang hadir alhamdulillah, rumahnya bapakmu bagus. Yang ceramah Dasat Latif. Tidak gampang mendatangkan Dasat Latif, Bu. Benar, Bu. Iya. Hari ini baru kita ketemu. Apa karena Adinda Genta? Tidak, karena bapakmu Jenderal. Kalau kamu yang undang saya, siapa ya? Maka tidak mungkin kau bisa bahagia kalau kau durhaka sama ibu bapakmu. Percaya itu. Selesai menikah, kau sampaikan ke istrimu, Dek, satu yang saya minta dan tidak boleh kompromi, jangan kau sakiti orang tuaku. Saya selesai ijab kabul, ibu-ibu, saya menikah dengan istri saya itu mamanya Cek, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Nanti saya ketemu setelah ijab kabul masuk kamarnya. Tidak pernah pacaran, tidak. Selesai saya ijab kabul, saya bilang sama istri saya, kamu boleh marah sama saya. Kalau ada uang kau habisi, itu rezekimu. Kalau kau marah mau lempar kepalaku, silakan. Yang penting jangan kena. Kau mau tutup rumah boleh, yang penting jangan dikunci. Satu yang tidak boleh ya, jangan pernah kau sakiti ibuku. Begitu kau sakiti ibuku, tidak ada tawar-tawar. Harta kau mau ambil semua. Tapi pasti saya ceraikan kamu. Kenapa? Istri belum tentu kita sejodoh sampai ajal. Tapi ibu bapak, biar kau cuci semua seluruh air yang ada di dunia, ada darah daging dalam diriku. Maka muliakan ibu bapakmu. Bagaimana caranya deh operasionalnya? Satu, setiap ada keputusan kau mau ambil, minta pertimbangan ibu bapak. Oh, saya sarjana Ustaz, dari luar negeri saya sekolah. Allah tidak melihat itu. Saya, doktor saya 2. Ibu saya tidak ada sekolahnya. Tapi setiap ada sesuatu yang saya mau ambil, mau beli tanah kah, mau ambil ini kah, saya telepon ibu saya di kampung. Pasti dia jawab, bahasa Bugis, magane ya mutanaina nama tandri sekolahmu. Kenapa saya kau tanya anak tinggi sekolahmu? Apa yang saya cari? Bukan pendapat ilmunya, tapi ridanya. Kalau ibu rida, yang kau beli itu pasti Allah berkahi. Jangan sampai kau beli tanah, tidak pernah kasih tahu ibu bapakmu. Akhirnya apa kata ibu? Oh, sudah tinggi pangkatnya. Tidak pernah lagi saya ditanya-tanya. Saya tidak begitu maksudku. Betul maksudmu tadi begitu, tapi kelakuanmu begitu. Dalam agama, niat dan kelakuan harus sama-sama baik. Jadi tanya, Pak, saya mau begini, gimana pendapat Bapak? Minta pendapatnya. Untuk apa? Supaya Allah rida. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Itu bertunjuk Quran. Kalau yang tadi itu, yang duduk-duduk baca-baca syair, seremonial aja itu. Gimik-gimik namanya. Yang paling penting adalah bukan hari ini. Hari ini dan seterusnya. Jangan sampai karena kau takut sama istrimu, akhirnya kau tidak pernah kunjungi orang tuamu. Ingat kisahnya itu Alqamah. Baik sekali agamanya, Dek. Hanya karena ibunya sakit hati, akhirnya ketika sakaratil maut tidak bisa 2 kalimat syahadat. Itu sahabat Nabi, apalagi kita yang jauh dari Nabi. Karena ada itu menantu begitu. Baru datang mertuanya duduk, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Kalau ada menantu begini, sudahlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Nggak ada guna-gunanya. Saya heran lihat itu istri yang tekan suaminya sampai
memusuhi mertuanya. Gimana ceritanya? Saya mau tanya ibu-ibu, pernah merasakan hamil? Pernah? Pernah ibu? Enak enggak? Enggak toh, menderita 9 bulan. Selama ibu hamil, pernah enggak ibu tengkurap? 9 bulan tuh tidak tengkurap. Tidurnya kayak pasrah. Kayak mau meletus. Oh, saya biasa lihat ibu-ibu yang hamil. Menderita kan bu? Masih ingat waktu melahirkan? Ingat bu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia istri akpol, keluar kena. Enggak, tetap aja dia biar istri. Ampun. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Ada enggak ibu-ibu menyusui waktu digigi, ingat waktu 7 bulan? Anaknya mulai tumbuh giginya kan? Kok gigi saya nak? Enggak ditempeleng tuh, kok gigit saya? Enggak, dibujuknya. Aduh nak, lepas nak. Ya toh? Siang anaknya, malam ya toh, menderita. Coba bu, menderita 3 itu. Nah sekarang siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suaminya? Ibunya. Siapa yang menyusui? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Nah itu. Jadi kalau kau durhaka sama mertuamu, keterlaluan. Maka jangan heran kalau kau durhaka sama mertuamu, Allah cabut keberkahan dalam rumah. Itu ingatkan terus kepada istri. Jangan pernah kompromi kalau sama orang tua. Orang tuanya tidak begini Ustaz, orang tuanya tidak sholat. Bukan urusanmu, itu urusan Allah. Apa bedanya Ibrahim? Ibrahim itu bapaknya penyembah berhala. Tapi ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim jangan, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, kau yang keluar dari desamu, kau yang mengalah. Kalau kau taati birrul walidain, Allah akan perlakukan kau seperti raja di dunia ini. Gimana caranya yang kedua? Yang kedua izin setiap hari. Yang kedua, ada rezekimu kasih orang tuamu. Allah tidak lihat dia kaya, enggak. Mak, ini ada ibu baju. Caranya supaya ada ikatan emosi yang kuat dengan mertua, jangan kamu yang bawa, istrimu yang bawakan. Ya, datang orang tua di rumah 500.000. Jangan lihat jumlahnya. Orang tuaku kaya. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat niat kita untuk membahagiakan orang tua. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya nasihat. Mustahil kau bisa bahagia kalau ibadahmu lepas. Ya, tidak usah dulu umroh, bicara Senin Kamis, ndak, sholat aja dulu dikuatkan. Kalau bisa selesai nanti ijab kabul, selesai pernikahan, duhur mulai berjamaah, asar mulai berjamaah. Bermula dari pertama aja itu Kalau itu jadi kebiasaan berjamaah sholatnya, insya Allah, Allah janji. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan dalam rumah itu keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Kalau Allah yang janji, pasti syaratnya bertakwa di rumah itu. Maka Allah lapangkan keberkahan langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ini saja tausiah saya, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Adinda, mudah-mudahan akad nikahnya nanti berjalan dengan lancar. Insya Allah kita